Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa barengan? Kalian dosen pembimbingnya sama atau gimana? warahmatullahi. Kirain sama. Dospingnya siapa aja Mas Mbak? Kalau saya bukan. Bukan. Kalau Ya. Mbak Anissa? Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayat. Beda-beda semua ya. Oke, siapa dulu nih? Mas Ardian dulu deh. Gimana Mas Ardian? Kabarnya dan progres. Aku habis sakit. Habis Ya kena. kemarin positif ya. Ya nanti Lemes banget. belum SE udah dapat gelar LC ya. Iya. Lulusan COVID. Bentar aku nyari dokumennya. Nah sekarang gimana rasanya badannya? Udah enak kok. Nggak kayak waktu kemarin. Lemes banget. Oh ya udah enak ya. Iya. Lo kapan hasil positifnya tanggal berapa? 19. 19. Oh ya udah 10 hari lebih lah ya. Siap. Bukan. Oke, bentar aku share screen ya. Gimana Mas Warmindonya? Ya gitu. Ya susah lah. Ya gitu. Gimana tuh? Susah. Gitunya. Kan biasanya kalau warung-warung makan kayak gitu kan kebanyakan ramenya tuh di atas jam 9 kan. Betul. Nah ini suruh tutup jam 8. Bingung. Kemarin buka mulai bulan apa Mas? Bulan Juni. Waduh Juni ya. Juni Iya, udah pas PPKM. pembatasan. Iya. Ya itu yang saya rasakan tahun lalu Mas. Oh. Jadi saya juga dulu posisi baru buka udah langsung kena pembatasan yang mulai dari jam dulu memang nggak separah sekarang ya. Sekarang lebih parah. Kan jam 10 Dulu jam 10 ya. 10 terus turun lagi 9, turun lagi 8, lama-lama. Nah, habis itu pas turun jam 8 kena Ramadan jadi ya hancur-hancuran deh. Nah kalau sekarang hancurnya gara-gara nggak boleh dine in kan? Iya. Itu berberapa jadinya Mas? Apanya? Berdua. Berdua sama temen ya? Iya. Oke. Burjos ya namanya ya? Oke. Burjos. Itu tempat sewa berapa lama Mas? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Langsung lunas apa dicicil? Langsung lunas. Kena berapa setahun? Sebenarnya itu sewa tanahnya nanti itu kan punya orang dulu sebenarnya. Maksudnya orang udah ngontrak terus dikontrakin oper kontrak gitu kan. Itu 2 tahun tuh 55 kan. 2 tahun 55. Tapi kalau mau nambah lagi setahun gitu nanti kenanya cuman 10 apa 8 gitu. Oh, malah murah ya? Iya. 55 tuh kenapa? Oh, karena dapat bangunannya. Ya. Oh, iya. Bangunannya udah ada ya? Berarti nggak bangun lagi, cuman ngecat aja. Cuman ngecat aja. Oke. Meja kursinya dapat juga atau enggak? Dapat juga. Oh, iya. Ya lumayan ngirit lah ya setupnya. Tinggal masuk ya. Iya. Renov dikit. Berarti total capital yang keluar berapa Mas buat setup? Total modal? Total modal itu 80 lebih. 80. Ya masih terkontrol lah ya. Terus karyawan gimana selama Juni, Juli ini ngopain nih berapa karyawan? Pertama tuh 3. Terus tuh ada yang out ngikut saudaranya gitu pas di pertengahan. Berarti sekarang cuma 2 aja. Cuma 2 dulu. Ya nggak masalah lah ya. Soalnya masih kayak gini ya. Ya keadaannya masih kayak gini. Terus omset gimana omset? Ya itu masih minus. Masih minus. Ya. Maksudnya harian rata-rata ada masuk nggak? Berapa ya, gitu? Masuk paling 100 sampai 200 saja gitu. 100 sampai 200 ya. Iya.
santai aja. Saya kedai kopi juga kemarin kena kadang 200.000. Sedih banget. Nah, nanti di laporan rencana Mas Ardian mau bahas apa? Dari segi apanya? Sebenarnya tuh ya itu masih bingung. Bingung ya? Soalnya gimana ya? Kalau di magang itu kan ada permasalahannya kan. Permasalahan gimana? Jadi nentuin judulnya tuh lumayan mudah gitu loh. Kalau yang biasa kayak gini kan bingung kan mau ngasih judul kayak gimana. Terus mau dibawa kemana juga. Kan itu yang masih bingung. Oke. Jadi tuh judul ya udah salah-salah aja itu. Kalau magang kan studi kasus gitu maksudnya ya? Iya. Dikasih kasus. Ya sebenarnya nyenengan juga bisa lah studi kasus dari yang dihadapi di Burjo. Cuman gini, kemarin saya ngobrol sama siapa ya? Mas Dika apa ya? Yang dosen pembimbingnya Pak Sri. Oh ya. Itu Mbak Anissa online juga kan ini ya? Sambil nyimak atau lagi ditinggalin? Tapi katakanlah nyimak ya, oke. Kalau Pak Sri itu emang nganu banget kok. Teliti banget soalnya dia kan juga dosen SKB kan, studi kelayakan bisnis kan. Oke. Ya makanya mungkin lebih berat ya bimbingannya ya. Jadi kalau di Pak Sri itu kasusnya Mas Dika tidak boleh menyebutkan pandemi menjadi masalah bisnis gitu. Ini juga sama dosen saya juga. Kamu mending jangan ngambil pandemi aja, lebih mending ke project-project yang buat tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi nggak disaranin sebenarnya. Jadi makanya pertama kan latar belakang saya kan juga ada kayak tentang pandemi gitu. Malah judul saya tuh pertamanya tuh kayak warung makan Burjo sebagai di era pandemi gitu kan. Pertamanya itu malah. Terus ini tak gantikan makanya. Soalnya ya gara-gara itu. Gara-gara nggak disaranin. Nggak disaranin sama Dosbing. Jadi ya digantilah. Kalau Mbak Anissa gimana dosen pembimbingnya? Masalah pandemi sensitif juga nggak atau? Jarang dibahas, jarang bimbingan Mas. Bimbingannya biasanya gimana tuh? Online apa? Kemarin itu minta online. Mbak Anissa gimana? Gitu. Kemarin itu beberapa minggu kemarin itu kan minta bimbingan online gitu. Yang dibahas sama dosennya itu tuh bukan terkait sama laporan ini Mas. Jadi tuh kayak dosennya lebih ngeritisi saya itu kegiatannya selama wirausaha itu harus gimana gitu Mas. Gimana komentarnya, kritiknya apa? Ya itu disuruh lebih aktif di internet. Udah itu doang Mas yang dimasalahin. Maksudnya lebih aktif prakteknya gitu. Maksudnya pemasarannya lah, apanya gitu-gitu ya. Ya. Oke. Tapi ini judul teman-teman mirip ya. Jadi ada sarana untuk bersedekah. Ini emang janjian apa nggak sengaja? Enggak. Kayaknya saya dulu deh. Dia dulu. Ya. Ya bingung Mas, bener bingung. Ngasih judul tuh kayak gimana tuh bingung. Ya oke. Ya judul kan sebenarnya menentukan nanti sudut pandangnya dari mana gitu kan. Oke. Sarana untuk bersedekah. Saya jujur sih belum baca teliti banget ya. Saya lebih ke yang sesi hari ini kan pengen tahu teman-teman gimana problematikanya dengan Dosbing istilahnya, dinamikanya gimana. Bimbingan susah, kalau Mbak Anissa susah. Kalau Mas Ardian gimana merasakan? Kalau dosennya sih cepet sih. Jadi kalau diresponnya langsung gitu loh. Oh cukup fast respon ya, bukan ya? Iya. Kalau Mbak Anissa, siapa tadi Bu siapa? Bu. Agak sulit Mbak. Sulitnya gimana Mbak? Saya itu kan ngirim laporan itu kan hari Sabtu minggu lalu gitu Mas. Setiap saya ngirim laporan tuh nggak respon apa-apa tuh Mas, cuma di-read.
Ya. Dari itu dosennya juga Soman. Oh gitu. Ya. Nis. Kalau teman-teman di Dosbing gimana itu? Kan kalau aku ya, kalau di Buken itu ngirimnya tuh langsung di grup. Chat grup ya. Dikirim di chat grup. Ini aja aku ngirim ini loh, cuman nggak tahu ya dibaca apa, nggak langsung di ACC itu. Langsung dikasih ini ya, apa jadi PDF itu di ACC itu ya? Iya. Ya memang faktor Dosping itu juga salah satu pengaruh lah ya tentang tingkat kesulitan penyusunan laporannya. Cuman ya Mbak Anissa sih yang penting kalau saya rasa nulisnya udah lumayan banyak lah ya ini ya. Tulisannya udah katanya udah banyak lah istilahnya kan. Nanti tinggal dan menurut saya pembahasannya juga sudah lumayan oke. Tinggal nanti sih Mbak, nanti kan saya baca lagi. Tinggal sebenarnya arahnya tadi saya mau ngomong apa sampai lupa. Ini ya gini, masukan dari Dosping sih. Jadi katakanlah memang Dosping ini mungkin balesnya nggak selalu cepat dan nggak selalu bales. Cuman begitu ada respon ya langsung nanti di notes nanti kita tambahkan atau kita revisi laporannya ya sesuai arahannya beliau gitu aja sih kalau saya. Jadi ini kan waktu tinggal sebulan lah ya efektif mungkin kurang dari sebulan karena kan ini udah akhir bulan, deadline teman-teman akhir Agustus ya. Enggak, malah deadline buat pengumpulan ini tuh 5. Oh 5 Agustus? Iya. Kapan tuh ininya diumumkannya 5 Agustus? Soalnya kemarin. Oh baru aja? Tapi kalau yang reguler itu katanya kemarin. Itunya pengumpulan draft laporannya. Cuman kalau yang di EC kan harus ditranslatein juga ke bahasa Inggris kan. Jadi penambahan waktu pemain laporan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh harus di ACC dan harus dikumpulin tuh tanggal 5 Agustus itu. Oke. Ya. Ya berarti gini sih nanti posisinya karena kalau laporan kan ngomongin karya tulis ya. Jadi kan membahas ada pasti unsur-unsur dasar teorinya apa, nanti mengarah ke teorinya siapa di buku atau jurnal apa ya paling itu yang lumayan tricky. Nanti tinggal bagaimana menceritakan apa yang teman-teman alami di kegiatan bisnis. Meskipun nanti level pengalamannya beda-beda ya kan. Ada kayak Mas Dika, Mas Arya itu kan dia udah posisinya ada di lingkungan bisnis orang tuanya. Jadi kan mungkin pengalamannya lebih jauh gitu. Cuman teman-teman ada yang benar-benar baru kayak ya Mbak Anissa lumayan baru. Kalau Mas Ardian ya udah lumayan. Cuman kan masih di tengah-tengah. Nah kayak gitu. Ya tinggal nanti ya itu sih mungkin sayangnya kemarin juga kerangkanya kan cuman kerangka ini ya. Kerangka babnya apa aja gitu ya kan belum pernah ada referensi. Oke, jadi gini aja sih, ini nanti saling share aja kali ya posisinya teman-teman laporannya saya kumpulin di satu tempat, nanti mungkin bisa sambil saling lihat gitu ya. Oh, Mbak Anissa bahas apa, Mas Ardian bahas apa, teman-teman lainnya bahas apa ya nanti saling melengkapi aja. Kalau saya pikir sih dengan deadline yang sudah dekat ini ya lebih baik ada unsur ininya juga kolaborasinya, bukan dalam artian dikerjain bareng tapi paling enggak kan teman-teman bisa lihat. Kadang kan ada yang enggak buntu jadi bahas opo ya gitu. Barangkali bisa dapat inspirasi dari tulisan teman-temannya. Tapi kan nanti yang ditulis pasti akan jelas beda gitu. Ya semoga juga kalau masalah apa namanya
pengutipan jurnal ya teman-teman juga nggak ngeplek gitu sama temennya. Jadi istilahnya ambil teori apa dari mana, yang lainnya kayak gitu. Kalau Mbak Anissa gimana Mbak? Kendalanya apa Mbak? Dosen. Ya selain dosen. Jadi kok nggak ada suaranya? Coba. Mbak Anissa masih online kah? Oh, kayaknya lagi AFK. Ya wis. Ini kan ini baru connect lagi. Mbak Anissa? Cek. Tes. Mas Ardian bingungnya gimana lagi? Ya itu karena nggak ada referensi. Iya, nggak ada contoh laporan kalau buat kewirausahaan tuh kayak gimana. Oke. Ya kalau saya bilang teman-teman ini karena sudut pandangnya sama-sama ada arah sedekahnya ya berarti mungkin bisa kolaborasi lah kalau saran saya gitu ya. Jadi ini nanti saya pull di satu folder, nanti saya share di grup. Nanti Mas Ardian bisa lihat contoh-contoh dari teman-teman yang lain, Mbak Anissa juga bisa. Ya tinggal nanti bagaimana secepatnya memenuhi deadline. Berarti kan tinggal seminggu lagi ya. Iya, seminggu. 5 Agustus ya. 6 hari lagi. Mantap. Ya wes berarti waktunya tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya buat nulis, fokus nulis dulu. Jadi nanti tidak ada utang istilahnya ke kampus. Mungkin yang memang sudah melakukan usaha real ya bagaimanalah nanti mengatur waktu di kegiatan usahanya supaya punya waktu untuk menyelesaikan tulisannya gitu. Jadi saya sih melihat ada beberapa tulisan yang sama ya dan pengambilan referensi yang sama. Cuman nanti kita lihat deh gimana. Karena ya harapannya bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di sana cukup memahami karena MBKM ini baru, jadi teman-teman nggak punya referensi, mungkin kalau nanti pun tidak sesempurna yang beliau-beliau harapkan, semoga ada permaafan ya. Cuman memang kemarin kalau mengutip dari kata-katanya Pak Sri, dosennya Mas Dika, menurut Mas Dika tuh katanya, ya ini harusnya lebih hebat daripada sekedar skripsi karena SKS-nya 20 gitu. Ya, semoga itu tidak menjadi momok. Kemarin kan Mas Dika sempat, wah gimana membuat sesuatu yang lebih hebat dari skripsi gitu tuh konsepnya seperti apa ya? Menurut saya ya mungkin katakanlah 3 SKS-nya memang tetap karya tulis, teman-teman menyusunnya mungkin sisa 17 SKS-nya itu ya pengalaman prakteknya itu, cari modal, cari tempat, nyet up dan lain sebagainya, ngerasain dirahasia babin lah. Nah itu 17 SKS-nya harapannya begitu, maksudnya proses bisnis realnya. Nanti tinjauan pustaka apa dan lain sebagainya ya monggo lah nanti bisa dikembangkan. Ya yang penting itu sih deadline-nya 7 bab ya berarti butuhnya ya. Iya, 7 bab. Tapi kalau buat yang ini pralaporan ini cuma 4 bab sampai bab 4 ya. Bab 4 ya. Oke. Ya berarti nanti 1 minggu ini kita intens deh, monggo kalau teman-teman ada apa-apa langsung kontak saya aja ya. Saya juga tidak dalam kapasitas merevisi ya teman-teman. Maksudnya nanti kapasitasnya saya cuman ngasih saran aja, mungkin bisa dibahas tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Dan nanti bagaimana arah laporan fixnya itu yang menentukan sebaiknya ya kita ngikut dosen pembimbing lah istilahnya. Kan beliau-beliau yang lebih punya kompetensi di ranah itu gitu jelas.
Ada keluh kesah lain nggak kira-kira selain deadline dan tidak adanya referensi? Itu sih Mas. Itu tuh. Dua itu ya. Dua Gimana? itu. Ada lagi nggak Mbak Anissa? Sementara dua itu. Oke. Ya. Iya. Kalau teman-teman yang magang, Mas Ardian juga pasti ada info laporannya juga kan dari grup ya? Iya. Kalau makanya aku kadang lihat literatur reviewnya teman-teman magang juga. Mungkin ada yang mengarah ke arah yang sama. Terus Iya. Cuman pengen tahu apanya tuh subbabnya itu loh. Oh iya, bagi-baginya gimana kan? Maksudnya dari bab misalnya aktivitas wirausaha mecahnya gimana nih gitu kan? Ya. Oke. Ya paling saya mensolusikan seperti itu sih. Ya teman-teman yang ambil program wirausaha better kolaborasi saling melengkapi aja. Ini nanti coba saya upload di folder, nanti foldernya saya share di grup, nanti teman-teman saling lihat aja dan nanti kalau mau diskusi personal ya bisa japri. Atau lah kalau di Mbak Anissa ada grup juga di dosen, Mbak? Ada Mas. Aktif nggak? Jarang, oke. Terus saling ngelempar laporan juga di grup nggak? Program? Awalnya enggak. Terus kemarin mahasiswa yang ngechat dospingnya kan. Habis itu dosen tanya, emang kita nggak punya grup ya Mbak gitu. Ternyata dosennya itu maunya laporannya itu dikirimkan grup. Oh. Nah, ternyata tapi baru bilang kemarin itu loh Mas. Oh, istilahnya telat aja, komunikasinya aja ya, yang kemarin belum ada gitu ya. Akhirnya pada ngirimin laporan ke itu. Ke grup juga? Ya. Oh, oke. Terus kalau dari Mbak Anissa membandingkan kegiatan wirausaha ini sama laporan yang grup lain, menemukan ini lebih bingung apa sebenarnya biasa aja, tinggal nulis aja? Gimana Mas? Maksudnya kalau dibandingin nih sama teman-teman yang lain, kalau dari sudut pandangnya Mbak Anissa, yang lain kan apa sih programnya? Magang sama satunya digital marketing itu ada juga ya? Iya, digital marketing ada. Nah itu kalau dirasa gimana tuh kalau dibandingin? Lebih, maksudnya, lebih enak yang magang ya, apa lebih gampang yang apa sebenarnya sama aja? Kalau menurut saya enak yang magang sih Mas. Oh gitu. Aku apa boleh dikasih contoh Mas Mbak? Maksudnya laporan teman-teman yang magang, aku di forward ke diriku deh, biar aku melihat gitu. Soalnya kan posisinya dulu zaman kuliah juga, ini ku beda juga kan modelnya. Jadi mungkin biar bisa aku ada gambaran, mungkin teman-teman nanti bisa ngembangin di seperti ini. Tapi ya kalau saya lihat kemarin yang udah lumayan lengkap, yang belum ngirim tuh Mas Mirza sama Mas Arya. Itu Mas udah tak kirim yang punya temanku. Ya teman-teman ya. Ya ini sih yang udah lumayan lengkap pralaporannya itu, ya ini teman-teman yang cewek-cewek ini sebenarnya sudah cukup ya, biasa lah ya. Trennya kan gitu biasanya. Nulis nih cowok-cowok ini kadang. Ardian malah rajin nulis loh Mas. Oh iya ya. Iya kalau Mas Ardian juga udah banyak. Kemarin sih kayak Mas Dika sama mana juga. Nah, cuman karena posisi di sini nggak ada daftar isinya ya karena PDF ya, jadi kan saya nggak bisa lihat. Bentar Mas, tak kasih. Yang Word ya, yang Word aja kali. Ya yang Word. PDF. Ada, udah tak benerin yang kemarin. Oke. Bab 567-nya apa berarti ya?
kesimpulan. Apa ya kemarin lupa, saya tak buka ini. Close. Laporan, oke, ini udah. Mbak Anissa, kalau ada contoh laporan teman yang magang, Mbak? Bab 5-nya tuh analisis dan pembahasan. Analisis pembahasan. Bab 6 kesimpulan dan rekomendasi. Bab 8-nya refleksi diri. Bab 8, bab 7. Bab 7, refleksi diri. Refleksi diri itu maksudnya dalam ke depan gitu ya? Untuk ke depan gitu atau gimana? Belum tahu juga, bentar tak lihat. Bingung. Makanya aku bingung kok. Tapi gini, kerangka itu sama yang magang sama nggak sih? Yang magang bab 7-nya refleksi diri, beda kan? Bab 7. Sama. Oh sama. Cuman bedanya di bab 2 sama bab 3. Kasih masalah. Ya. Mereka identifikasi masalah. Oh, kalau bab 3-nya teman-teman kegiatan wirausaha, aktivitas wirausaha. Oke. Berarti nanti kayaknya yang menantang tuh jelas yang analisis dan pembahasan ya? Iya. Tapi pas itu dikasih contoh juga analisis dan pembahasan tuh kayak STP dan teman-temannya. STP itu apa? Sorry. Aku belum ngerti. Positioning. Kayak positioning, produk. 7P itu loh. Oh iya. Segmenting, targeting, positioning. Dari dosen bilang gitu, Mbak, yang dibahas itu gitu. Di itunya sih di apanya mah? Oh di kerangkanya. Di pedomannya. Di pedoman. Oke, aku dikirimin pedomannya juga deh. Aku tuh nggak dikasih apa-apa soalnya dari kampus. Ya Allah. Ya soalnya memang kalau dari kampus memang kemarin tugas saya kan menemani teman-teman di proses realnya ya. Memang di proses penulisan laporannya saya tidak dikasih job desk memang. Cuman saya kan ya masa saya teman-teman nulis laporan bingung, saya juga diem-diem aja, saya nggak enak juga. Ini ya laporan MBKM ini ya. Sebentar. Ini punya Mas Ardian. Yang kerangkanya aja Mas. Atau Mbak. Panduannya ding. Oke. Ya. Ya sebenarnya nanti kan bagaimana teman-teman menerjemahkan aja apa yang sudah pedoman penulisan. Apa yang sudah dialami menjadi sebuah laporan. Memang posisinya yaitu tadi karena proses per individu beda-beda, jadi ya saya rasa nggak masalah juga kayak misalnya Mbak Anissa kemarin kan masih berjuang di produknya apa ya, pemasarannya gimana dan lain sebagainya. Dalam saat ini yang penting bisa tertulis jadi sebuah laporan gitu aja sih Mbak. Masalah nanti hasil realnya usahanya memang mungkin belum signifikan ya nggak masalah. Kemarin terakhir kalau realnya gimana Mbak kegiatannya yang setelah Lebaran? Itu jadi kan saya tuh sama teman saya minta tolong buat nawarin gitu Mas. Alhamdulillah dapat orderan 50 lebih. Oh gitu. Sempat ada momentum itu ya, dapat orderan itu ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Akhir-akhir ini ada yang pesan. Pokoknya kalau saya ada yang pesan di atas 3 gitu saya bikinin gitu Mas. Nggak harus nunggu PO gitu. Oh. Oke. Siap. Jadi tapi posisinya by order ya Mbak ya? Iya. Oke. Bentar. Penulisan numerik. Oh ini kan pedoman. Sudah saya kirim. Iya.
Menguraikan ide kewirausahaan. Yang penting ini ya, berarti yang menguraikan ide kewirausahaan, mengimplementasikan ide-ide tersebut pada praktek, jelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan itu ya, SWOT dong kan? Ya, SWOT. Hasil-hasil kegiatan bisnis yang telah diperoleh, menjelaskan rencana tindak lanjut. Oke, kesimpulan, pendapatnya ide kewirausahaan, praktek kewirausahaan, peluang bisnis masa depan. Oke, ya ini nanti saya pelajarin cepat deh bagaimana nanti saya bisa ngasih ini. Mungkin gini, teman-teman nanya aja data yang perlu ditaruh di nanti bab 5 itu, analisisnya itu, kan ada nih hasil-hasil kegiatan bisnis. Itu termasuk harus melampirkan kayak laporan keuangan dan lain sebagainya nggak ke dosen? Karena sepertinya iya. Enggak deh. Nah, makanya tanya coba ya. Jadi posisinya logikanya sih harusnya iya ya, karena kan bisnis memang nanti diukurnya dari angka. Nah, nanti tinggal bagaimana teman-teman menyusun gitu laporan keuangannya. Nah, nanti bisa diambil dari situ. Saya nanti coba buka-buka file-file dulu, kan saya beberapa kali juri nih Megamik itu ya, lomba proposal bisnis, barangkali dari situ ada hal-hal juga yang bisa ditarik gitu buat nanti teman-teman nyusun. Tapi saya harus seleksi dulu juga, kan saya lupa juga tuh juaranya siapa aja. Soalnya kan saya dapat emailnya kan itu proposalnya full gitu. Jadi semua peserta hampir berapa puluh gitu ya. Tinggal nanti saya harus seleksi tuh mana yang bagus-bagus. Nanti mungkin bisa saya ini kan. Kalau di Megamik itu kan disuruh nguraikan SDM-nya bagaimana, rencana keuangannya gimana, ini gimana dan sebagainya. Tapi kan itu istilahnya proposal. Belum tentu teman-teman yang di Megamik itu sudah pernah menjalankan usahanya, baru ide. Tapi kalau teman-teman ini kan lebih ke laporan. Jadi arahnya seharusnya kan kegiatan usahanya udah jalan. Jadi nanti secara angka apa ya mungkin beda. Kalau proposal tuh biasanya kan agak muluk-muluk ya, tapi kalau laporannya harusnya lebih real. Jadi ya kayak Mas Ardian ya, sayangnya harus melaporkan kerugian, tapi ya enggak apa-apa, posisinya ya namanya usaha menurut saya lebih ya, tapi ya itu sayangnya kalau nggak boleh bahas pandemi itu mau alasan apa coba kan. Iya. Nah makanya nanti itu yang perlu tapi ya mungkin nanti sesuai koridor, kalau memang bahasnya adalah ini kesempatan untuk bersedekah ya bagaimana konsepnya sehingga hasil usaha itu bisa diarahkan ke kegiatan sosial atau sedekah kayak gitu. Ya nanti paling salah satu kunci yang mungkin teman-teman juga nanti bisa tulis di laporannya ya, intinya ya kegiatan usaha itu bisa saja diarahkan ke kegiatan sosial, tapi ya memang balik lagi itu profitability-nya harus jelas. Kalau belum profit ya untuk sedekah nanti pasti juga sulit gitu. Nah, teman nanti itu dibahas di mana ya kita lihatlah. Oke, ya. Ada lagi yang mau dibahas? Intinya saya belum bisa ngupas terlalu banyak karena kan saya juga masih ngumpulin dari teman-teman kan, karena saya baru aktif lagi juga kan. Jadi ya semoga di waktu yang singkat ini saya sedikit-sedikit bisa bantulah. Mas Ardian gimana? Ya sih kalau aku. Sudah, Mbak Anissa? Sudah, Mas. Sudah ya. Jadi gitu, nanti kesimpulannya saya share saya kumpulin di folder, nanti saya share di grup. Nanti biar gampang ya teman-teman saling kolaborasi aja. Dan ya yang penting itu tolong dijaga motivasi dan waktunya supaya tanggal 5 bisa tercapai deadline-nya. Semangat. Gitu ya. Sementara aku akhiri dulu yang sesi sekarang, nanti kita lanjut di grup dan Jabri juga bisa.
Thank you semua. Terima kasih, Mas. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.